Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kalian kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana kalian mati. Manusia punya rencana, besok mau ini. Allah punya rencana. Saya tanya Anda, yang terjadi rencana manusia apa rencananya Allah? Hebat. Makanya melakukan yang terbaik untuk hari ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngantuk juga langsung melek. Yang di rumah juga baru bangun langsung segar ya. Langsung molotot. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini hadroh betul Bu ya? Dari mana? Dari Muslimat Indramayu. Oke, terima kasih Ibu ya. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Silakan Ibu kembali ke tempatnya. Silakan, mangga. Masya Allah, keren. Bawa semangat. Awas, nggak bisa bangun. Oke. Ya. Udah. Langsung aja. Nah, Oke, bisa bangun Bu. Aduh, lama banget yang ini. Namanya emak-emapan harap maklum. Boleh tepuk tangan semuanya Ibu. Itu katanya dari Indramayu. Coba saya absen, teman-temannya juga ya. Walaupun itu siap-siap untuk duduk bersama juga nih. Ada data dari Majelis Salim Muslimat NU Indramayu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada juga dari Majelis Salim At-Taqwa Lubuk Linggau. Selanjutnya Majelis Salim Kuta Gandok Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak juga di belakang sana ya, itu ada pemuda, bapak-bapak dan sepuh di sana. Sehat ya Pak di sana ya? Iya, 3 generasi. 3 generasi di sana tuh ada. Oke, kalau begitu, Ibu, kita akan buka artikel ya, Mama ya. Ya. Ini sempat melakukan percobaan bunuh diri dan memiliki masa lalu kelam, kini bangkit dan sudah jadi guru. Jadi ini kisah namanya A, kita inisialnya A. Cewek cowok? A, perempuan. Ya. Wanita muda yang memiliki masa lalu kelam dalam hidupnya. Jadi A ini menceritakan saat ayahnya bunuh diri dengan menggantung diri di rumahnya. Jadi dia waktu itu masih kecil melihat secara langsung ayahnya masih menggantung bunuh diri. Trauma besar. Setelah itu juga dia mengurus ibunya. Ibunya kemudian sakit-sakitan. Saat itu dia mengurus, tapi ketika dia pergi sekolah, ibunya kebetulan pas meninggal. Saudara-saudaranya menyalahkan dia, katanya kenapa tidak ngurusin, tidak nungguin ibunya meninggal. Akhirnya trauma. Dan akhirnya dia terpuruk, tapi alhamdulillah bangkit dan sekarang menjadi guru di sekolah swasta. Alhamdulillah. Iya betul. Alhamdulillah.
Jadi depresi, trauma karena masa lalu itu bisa saja terjadi. Bisa. Sangat bisa terjadi. Silakan Mama. Kesalahan masa lalu jadikan pelajaran, itu tapi yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi ahsin ila yaumiddin. Kesalahan masa lalu jadikan pelajaran. Siapapun yang namanya manusia, kita mengalami 3 alam. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa yang lalu sudahlah berlalu. Pergunakan masa yang akan datang. Jangan kita selalu memikirkan masa lalu. Kalau selalu memikirkan masa lalu yang buruk, nangis terus-menerusan. Saya tanya Anda, berubah nggak masa lalu kita? Enggak. Balik lagi kok pada diam aja. Kalau kita terus memikirkan masa lalu yang menyedihkan, nangis sesenggukan, saya tanya Anda, berubah nggak masa lalu kita? Berandai-andai, berhalu-halu, mikirin bagaimana masa depan. Bagaimana masa depan? Apa kita bisa menjamin besok masih hidup? Bisa jamin nggak? Makanya yang ada dalam agama kita, bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak manusia di sini, memori, semua yang pernah dialami oleh kita, oleh Allah disimpan di sini, tidak akan lupa kecuali kalau anak amnesia. Masa depan, mata manusia nggak kayak ayam, nggak kayak ikan, tapi ke depan. Dari bentuk tubuh, tata letak tubuh kita saja, Allah mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup. Yang lalu sudahlah berlalu, song-song masa yang akan datang. Yang lalu buat pelajaran buat kita, bukan buat dipikirin. Harus bagaimana kita? Jangan tuh banyak mikirin besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Luqman 34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kalian kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana kalian mati. Manusia punya rencana, besok mau ini. Allah punya rencana. Saya tanya Anda, yang terjadi rencana manusia apa rencananya Allah? Hebat. Makanya melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tapi karena kita kalau pengen lebih baik, song-song masa yang akan datang. Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang beruntung? Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Saya tanya Anda, mau untung merugi? Setiap hari belajar. Apa yang sudah saya lakukan? Ada nggak kebaikan? Ada nggak keburukan? Tambah ilmu agama, tambah kebaikan, tambah kesabaran, tambah juga derma kita, tambah juga keimanan, tambah ketakwaan, tambah. Itu yang dikehendaki oleh agama kita. Makanya nyari ilmu minal mahdi ilalah. Terus gak berhenti. Jangan stuck di situ. Itu Islam mengajarkan. Semua punya masa lalu. Kalau kemarin saya melakukan ini, akibatnya ini, jangan dikerjain lagi dong. Tapi Rasul mengatakan orang yang beriman tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Peribahasa mengatakan hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Saya tanya, keledai manusia apa binatang? Artinya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau tahu ini jelek, jangan diulangi dong. Manusia otaknya di atas bukan di bawah. Makanya kenapa mereka tidak mau mengadakan perubahan? Ada di antara mereka. Kenapa? Yang pertama, dia hidupnya hanya menyalahkan orang lain. Allah toh, gue gara-gara Allah jadi begini. Biasanya orang ini tidak belajar di kesalahan yang dia lakukan. Cuci tangan.
Seolah-olah saya yang jadi korban. Orang yang jahat sama saya. Saya teraniaya, orang zolim dengan saya. Itu yang dibenci oleh Allah. Harusnya kita dalam hidup jangan nyalahin orang. Kenapa kok bisa begini ya? Apa kekurangan saya? Apa kesalahan saya? Harus bagaimana saya? Belajar dari kesalahan. Mata di depan, saya harus belajar. Saya harus belajar. Belajar. Bekerja. Contoh orang yang berhasil. Contoh orang yang sukses. Karena mereka bekerja, berusaha sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya. Orang bisa, saya pasti bisa. Begitu. Semua orang pasti punya masa lalu. Tapi masa lalu itu jadi pelajaran ke depan atau tidak? Betul, makanya Mah bilang. Kenapa ini terjadi? Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Itu yang dilihat. Dikondisikan sekarang. Artinya saya jangan melakukan ini kembali. Tapi perbaiki kepada orang yang sudah ada pengalaman mereka. Jadi pengalaman orang pun pelajaran buat kita. Iya. Tapi kalau kita melihat ke belakang yang saya lihat itu oleh-oleh, Ma. Ini gimana, Ma? Ya Allah. Ini perlu dibagiin, Ma. Abdi mah hoyong ieu sareng ieu. Abdi mah hoyong kerupuk. Sama mangga juga. Ini dari mana? Dari ibu semuanya. Ini ada mangga gedong. Ini mangga apa, Ma? Ini, Ma? Ieu teh bacang. Harum manis. Ada apa nih? Telur ipan. Telur asin. Ada kerupuk udang. Tapi ini saya nggak tahu ini apa ini. Apa? Bontot. Bungsu. Ini tuh apa? Apa? Oh, ini tuh buat kerupuk. Dipotong-potong, dijemur dulu. Pak, langsung. Oh kayak cirengnya cek. Lucu juga. Mama mau yang putih, mau yang coklat. Nyobain weh lah. Nanti kita bagi-bagi sama ya. Yang putih rasa, yang coklat rasa udang. Udang, yang itu apa? Ketan. Ikan, iipan, Oh, iya. ganteng-ganteng, BOLOT. Kan kata Mama ganteng itu apa, Mah? Gangguan telinga. Jadi wajar kalau dia nggak denger. Yaudah kalau gitu nanti kita akan bagi-bagi ya. Ini ada yang dari Dus juga. Isinya apa nanti kita buka ya. Terima kasih Lubuk Linggau, Karawang dan juga. Semoga Allah menggantinya. Amin, insya Kalau datang Allah. lagi Lebaban lebih banyak lagi. Amin. Indramayu, Lubuk Linggau dan juga Karawang, hatur nuhun. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini tentang pelajaran dari masa lalu kita. Itu tema kita hari ini. Coba dari tema itu apakah ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Yang di sini kalau begitu silakan Ibu berdiri Ibu. Yang jauh-jauh sini aja. Ntar nyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juhria, asal dari Muslimat NU Patrol Indramayu. Oke patrol. Mau nanya, Ma. Tanya Tuh, Mama. Tanya, Ma. Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Anya mah mau nanya. Anya. Ipan karunya Ini mah mau cerita Ya. tentang pribadi saya. Saya Oke. pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Kapan itu? Udah lama. Jadi menjanda. Iya, Sudah berapa lama? udah lama tapi Berapa lama? udah berapa lama lah, udah banyak ini, udah tahunnya udah Oke. banyak lah. Oke, menikahnya berapa lama? Menikahnya udah 11 tahun. Terus suami saya Meninggal? enggak meninggal, menikah lagi, selingkuh. Bisa Akhirnya dibilang ibu gitu. pisah. Ibu Saya dalam keadaan hamil 7 bulan. innalillahi. Terus Iya. itu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Meninggal. Pisah. Meninggal siapanya? Anak. Hah? Iya. Lahir dulu. Enggak ini apa di dalam kandungan. Karena ibunya stres, Ya, mungkin begitu. salah satunya. Kemudian udah pisah menjanda Udah dengan pisah. 2 anak. Dengan 2 anak. Dengan yang ketiga meninggal. Iya. Terus? Yang kedua meninggal, terus yang ketiga juga meninggal. Apanya? Nah, yang suami. Yang Oh, jadi 3 kali menikah. Iya. Yang pertama dengan 2 anak, pas sampai anak ketiga, selingkuh, pisah. Cerai, anak ketiganya di kandungan meninggal. Hanya menikah lagi, meninggal suaminya. itu juga sama disakiti lagi. Tapi meninggal. Ya.
Iya. Sedih tapi pas meninggal. Ya sedih sih. Oh ya udah enggak. Yang saya mau tanyakan, karena Mas. saya disakiti itu suami saya meninggal, ada ibu-ibu gini, lega suami saya akhirnya meninggal, jangan gitu ya. Enggak, tetap juga iya. Menikah lagi yang ketiga kali. Yang ketiga kali gimana kisahnya? Ya kisahnya selingkuh lagi begitu. Selingkuhin lagi. Enggak selingkuh, cuma gimana ya? Tiga sebelum. Iya, enggak ini sebelum. Akhirnya meninggal. Iya. Sekarang? Nah sekarang sendiri yang mau saya tanyakan mah gimana caranya untuk move on? Widih. Gitu. Gaya banget. Gaya banget lah. Gaya kayak anak muda move on. Usia Anda berapa? 55. Oke. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. 4.000 tahun yang lampau ketika suaminya di Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Dia susunya kering. Perbekalan minum yang suaminya tinggalkan kering. Dirinya aus, anaknya aus. Dia tidak tinggal diam, lari ke sopa gagal nyari air, bangkit. Lari ke marwah gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa hikmah yang Allah berikan? Apa pelajaran yang harus kita ambil? Julia sadar. Hidup adalah seperti roda berputar. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Hidup selalu ujian. Ujian wajib lulus. Kalau ujian kita lulus, harkat derajat kita naik. Kalau diberikan ujian tidak lulus, gak bakalan kita naik. Coba, kenapa Allah mengajarkan sofa marwah? Berusaha di alam dunia, kegagalan minimal 7 kali. Nikah suami meninggal. Nikah suami selingkuh, cerai, anak meninggal. Nikah lagi. Kedua meninggal. Nikah lagi. Meninggal. Tapi ada anak dari kedua ketiga. Maaf, belum 7 kali kan. Mama, astagfirullahaladzim. Dengerin. Ini Quran loh karena Pak. tadi saja 7 kali. Saya tidak bicara, ini Quran. Artinya kata Allah kegagalan minimal 7 kali. Bagaimana biar move on? Anda lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita. Saya punya jamaah 5 kali nikah, Bu. Masya Allah. Orang pada ngomongin dasar cewek tukang kawin. Nggak tahu ceritanya. Kayak dia, bukan kemauan dia. Nikah lakinya belagu minta cerai. Nikah lakinya KDRT minta cerai. Ibu punya laki KDRT mau nggak? Mikir katanya orang gampang. Dia mah gampang. Perempuan tukang kawin ngerebut laki orang. Kagak, otak lu dipakai. Kalau kita nggak tahu masalah nggak usah kecampur. Tapi ini hidup. Kata Allah. Sopa. Marwah. Sopa ketegaran jiwa. Halah. Orang juga bisa mengatasinya. Kenapa tidak? Allah mengatakan Julia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan sesuai kadar kemampuan kita. Bukan kalau berjanji. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah. Seberat apapun masalah. Solusinya ada. Buat apa Allah berikan musibah? Julia bisa lihat. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diberikan musibah oleh Allah. Biar Allah bernilai siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika menghadapi musibah. Kenapa tidak? Rasul mengajarkan masalah dunia, lihat ke bawah. Alhamdulillah saya menikah, orang lain sampai mati nggak nikah. Alhamdulillah saya punya anak. Takdir Allah menentukan dia meninggal. Orang lain mah puluhan tahun menikah nggak punya anak. Lihat orang lain yang musibahnya lebih berat daripada kita. Move on terus kita. Yakin. Karena apa? Kalau mikirin masa lalu gak ada gunanya. Kok nasib gue? Kok nasib gue? Hidup itu seperti fata morgana. Enak banget si Anu. Enak banget si Anu. Kata kita. Kata dia mah sama aja punya masalah. Jangan kalian kira orang kaya, pejabat hebat. Yang semuanya banyak. Tidak punya masalah. Bahkan masalah mereka lebih banyak daripada kita. Tinggal sekarang tingkatkan ibadah. Ya Allah bersyukur ini.
Berikan hati saya yang kuat ya Allah, saya yakin. Karena Rasul mengatakan ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Kalau dia dapat musibah, musibah dia bersabar, sabar baik baginya. Setiap dada manusia ditanamkan rasa syukur dan sabar. Hati-hati dikikis oleh iblis yang menggoda keimanan kita. Begitu Zuriyah. Terima kasih mah atas nasihatnya. Mau nyari lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nganggur tadi mana? Itu ada aki-aki di belakang tuh. Ki ada satu Ki. Aki bade. Juru kamu aja. Insya Allah kalau masih ada jodohnya, insya Allah ada pendamping lagi. Kalau misal tidak, ya udah fokus di anak saja ya. Anaknya usia berapa yang dua? Tua sih, udah tua. Oh udah tua. Anaknya. Umur anak 32-an. Oh sudah menikah juga. Udah, semuanya udah. Sudah punya cucu. Udah 4. Oh ya udah kok gitu ya. Nenek. Iya. 4 soalnya. Begitu. Kalau suami kalian ngerti tentang agama, ngerti tentang hukum, mantapkan iman, di rumah udah puas dengan bininya, nggak bakalan secentil bagaimanapun perempuan tadi menggoda suami Anda.